Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmat Allah beserta karunia-Nya pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan iman, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya untuk menegakkan amal saleh, yaitu talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i dalam rangka untuk bekal hidup kita di dunia dan di akhirat. Hidup tanpa ilmu seperti orang berjalan dalam kegelapan. Tidak ada penerang, sehingga ketika ada lubang atau ada yang mengganjal, tetap ditempuhnya tanpa memperhatikan rambu-rambu dan jalan-jalan tersebut. Orang yang berilmu, dia memperhatikan aturan-aturan, memperhatikan rambu-rambu yang akan merusak dia, yang akan menghalangi dia dari berjalan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salaf. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya salaf itu dia tidak mempunyai gelar. Tidak ada gelar dari salaf tadi. Tidak ada penisbatan selain penisbatan kepada para as-salafus salih. Tidak ada penisbatan kepada pemimpin, ya, sebagaimana Nabi Muhammad, salaf tidak disebutkan kepada Nabi Muhammad Muhammadi, ya. Hanya ketika ditanya tentang sunnah itu mala isma lahu, yang tidak ada nama baginya selain dari sunnah, ya. Maka sunnah, orang yang berpegang dengan sunnah dikatakan sunni. Adapun orang-orang selain dari orang yang berpegang dengan sunnah, maka mereka menisbatkan kepada perkataan seseorang atau kepada orang yang mencetuskan pemahaman-pemahaman. Contoh, ya, pemahaman tarikat Qadiri, itu dinisbatkan kepada Abdul Qadir Jailani. Satiriyah, mereka menisbatkan kepada Satiri, pendiri dari, ya, pemahaman tersebut. Sedangkan sunnah tidak menisbatkan kepada seseorang. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ahlus sunnah penisbatannya kepada para salafus saleh
ketika sudah muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran agama, maka dinisbatkan Ahlussunnah itu kepada as-salaf. Kalau dulu sebelum terjadi berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka penisbatan kepada Islam saja, Muslim, ya. Ketika sudah banyak pemikiran-pemikiran menyimpang dari akidah, pemikiran akidah menyimpang, ya, untuk membedakan dengan mereka, ya, muncullah istilah sunnah sunni, muncul istilah as-salaf, ya, berpegang kepada salaf yaitu para sahabat, as-salafi. Dulu tidak ada istilah itu, tidak ada. Sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Manhaj salafus saleh bukanlah manhaj yang dibatasi oleh sejarah. Salaf itu kan dahulu, pemaham mereka tidak dibatasi oleh sejarah, dan dia bukanlah kelompok jemaah yang dibatasi oleh mazhab, ya. Maka pemahaman salaf itu tidak dibatasi oleh mazhab. Bisa jadi dia mazhab fikihnya Syafi'i sebagian, tapi dia tidak fanatik kepada Syafi'i. Bisa jadi mazhab fikihnya nanti Hambali, seperti di Madinah sebagian adalah Hambali, tapi dia tidak fanatik kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada yang keliru, maka diambil yang benarnya dari yang lain. Oleh karena itu, manhaj salaf, manhaj yang akan terus berlanjut, tidak dibatasi oleh sejarah. Sejarah itu kan sejarah, bahwasanya salaf itu kan sejarah masa lalu. Dulu orang bontok naik onta pergi haji, ya, itu masa lalu. Persoalan naik onta, pakai pedang dalam perang itu bukanlah persoalan agama, tapi itu adalah persoalan dunia, yang mana senjata pada waktu itu yang ada, alat transportasi yang ada pada waktu itu untuk dipakai. Kini kan enggak, sudah ada pesawat, ya, sesuai di zamannya. Dulu orang perang dengan pedang, ya pedang senjata yang ada pada waktu itu. Sekarang enggak pedang lagi. Kok pedang kok pakai, cocok dah. Dari jauh labih walinya. Itu urusan dunia yang itu, ya, sesuai dengan zamannya. Adapun persoalan akidah, persoalan ibadah, maka itu akan terus berlanjut dan sama, tidak ada bedanya. Yang sunnah pada masa dahulu kini juga sunnah. Yang baik di masa Nabi itu sunnah, kini sunnah juga. Tidak akan pernah, ya, terjadi pergeseran. Apa yang akan berubah? Yang akan berubah itu adalah urusan-urusan yang berhubung dengan dunia. Sekarang kita belanja, duduk saya di rumah, Wak, bisa kita memesan makanan, itu urusan dunia. Itu akan berbeda karena perubahan sosial yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tadi, dan disesuaikan dengan zaman. Selagi kaedah-kaedahnya tidak ada unsur riba, tidak ada unsur, ya, gharar, tipuan dan segala macamnya. Ikhwatun fiddin yang dirahmati dan dimuliakan, para imam mazhab semuanya, mereka mengatakan idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Jadi imam-imam itu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali,
tidak pernah dia mengajak kepada mazhabnya. Tidak pernah dia mengajak kepada mazhab. Idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Bahkan mereka tidak mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i. Orang-orang yang belakangan yang menisbatkan perkataan-perkataan yang berhubung dengan fikih lah yang menisbatkan kepada Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tidak pernah dia mengatakan ana Syafi'i, ya. Imam Ahmad ana Hambali, tidak. Karena manhajnya apa yang sesuai dengan sunnah itulah manhaj. Yang tidak sesuai beliau tolak. Jadi salafus saleh humus sahabah, mereka adalah para sahabat dan orang yang berjalan di atas jalan mereka di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di kalangan Hanafiyah, ya. Mereka adalah para salaf. Di kalangan Malikiyah, ini kata Syekh bin Baz, mereka adalah para salaf. Di kalangan Syafi'iyah, orang yang berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i. Di kalangan Hanabilah, selagi mereka itu berpegang di atas kebenaran dan berpegang di atas Alkitab dan Sunnah yang mulia, yang suci, dalam bab tauhid, bab asma was sifat dan semua urusan din agama, maka mereka adalah as-salafiyun, ya. Jadi ada orang mengatakan bahwa orang salaf itu tidak ada mazhab itu lah, ya. Ini tidak Syafi'i, tidak Hanafi, ini aliran baru. Jelas tidak benar. Tidak benar. Imam Syafi'i salaf, pengikutnya yang mengikut Imam Syafi'i salaf juga. Sekali lagi dia berdalil dengan dalil yang benar. Tidak benar kalau sekiranya ulama-ulama yang berpegang dengan teguh itu mereka tidak ada mazhab, ada mazhabnya, tapi mereka tidaklah fanatik dengan mazhab tadi. Mazhab itu kan muncul dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, pokok-pokok akidah semuanya dalam masalah fikih terjadi perbedaan. Bersentuhan tangan laki-laki dengan perempuan batal atau tidak, itu fikih kan. Ada terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan batal, ada yang batal itu kalau dengan syahwat, ya. Itu perbedaan-perbedaan yang terjadi antar para ulama, ya. Ada perbedaan masalah fikih tadi. Karena tidak ada dalil yang jelas tentang itu. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka manhaj salaf dialah Islam yang dianut oleh generasi awal. Islamnya Abu Bakar Siddiq, Islamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan orang yang berpegang dengannya, orang yang menempuh jalannya, Khalid, Sa'ad, dan orang-orang yang syahid di jalannya, seperti Hamzah, Mus'ab, ya, Sa'd bin Umair, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan lain-lain, di mana mereka adalah dinyatakan oleh Nabi, ya, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi itu, kurun itu adalah kurunku. Siapa mereka? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Siapa mereka? At-tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Itulah dia para salaf tadi. Kemudian ma'alimu manhajus salaf, ciri khusus dari manhaj salaf itu apa? Ciri-ciri khusus dari manhaj salaf itu, kita akan tahu orang itu bermanhaj salaf atau tidaknya
ketika dia mempunyai sifat-sifat atau ciri khususnya. Tidak dikanyang dah. Ya, hitam kanyangnya tidak. Kan ada juga orang kau salah kanyang hitam. Kanyang hitam kok karena ada yang daging kanyang kau lunak, ya, sehingga kalau dia sujud membekas, ya. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan muliakan Allah. Bila memandang kepada manhaj salafus salih dan melihat kepada keterangan-keterangan dan keistimewaannya, kekhususannya, ya, maka dia tidak akan menyamai manhaj-manhaj yang lain. Dia manhaj yang tidak dilahirkan oleh pemikiran manusia. Banyak pemahaman-pemahaman lahir oleh cetusan-cetusan manusia, ya. Diproklamirkan. Tidak, salaf tidak ada yang memproklamirkan. Tidak pula sejarah memproklamirkan. Bukan pula ijtihad. Tetapi dia manhaj yang berpegang dengan Alkitab dan Sunnah, yang mempunyai dasar-dasar, pokok-pokok, tanda-tanda yang berbeda dengan yang lain. Yang pertama adalah keistimewaan atau ciri manhaj salaf tadi. Yang pertama, luzum ittiba'il kitab, ya, berpegang dengan Alkitab dan Sunnah yang sahihah. Ini dia, berpegang dengan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Kemudian wal hadar min ittiba'il hawa wal bidah. Mereka berhati-hati untuk mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Ini dia. Makanya para ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti salaf, mereka berhati-hati terhadap bid'ah, ya. Tidak mau mengikuti pemahaman-pemahaman yang itu Nabi tidak mengajarkan dalam agama. Jadi kalau seseorang mungkin, ya, kita lihat sekilas dia sunnah, rupanya dalam bid'ahnya ikut jo, berarti dia tidak ada kehati-hatiannya, tidak paham dia dengan sunnah tadi. Nah, itu ikhwatul fillah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, dan berhati-hati dari mengikuti hawa nafsu dan bid'ah dalam agama, dalam batasan yang sudah ditentukan, di mana Nabi telah katakan, orang yang hidup di antara kalian sesudahku ini, dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Yang hidup sesudahku nanti, dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak, ya, berbagai macam kelompok dan aliran-aliran. Coba kita deteksi di Departemen Agama itu ratusan nama aliran. Kita cek di Kemenak itu aliran, berbagai macam aliran. Tarikat aja berapa banyak aliran tadi, sufi segala macamnya. Kau kepatang kau di Pasaman adalah orang mengaku menerima wahyu dari Allah, ya. Mereka sudah dipulangkan, dibina oleh MUI, diviralkan juga, diviralkan melalui media sosial. Sebenarnya orang-orang yang mengaku-ngaku itu sudah bukan hal yang baru. Mulai dari kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah muncul nabi-nabi palsu. Musailamah Al-Kazzab, Tulaihah, banyak nabi palsu yang muncul ketika itu. Apa sikap Abu Bakar ketika itu? Pertama didakwahi, tidak mau didakwahi untuk rujuk kembali, baru diperangi, bahkan dibunuh. Begitu prinsip agama kita. Orang yang membuat, ya, syariat baru atau dia memproklamirkan dia dapat wahyu, ini adalah kesalahan yang besar. Jadi bukan hal yang baru lagi, ya, sudah terjadi dahulunya. Sekarang orang membuat itu. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis, siapa yang hidup sudahku dia akan mendapatkan perselisihan sangat banyak. Wa alaikum bisunnati, hendaklah kalian bersama sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin
Ya, addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah sunnah itu erat-erat dengan gerahammu. Ya. Gigit erat-erat dengan gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhlah oleh kalian perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itulah dhalalah. Sekarang macam-macam. Ada pula lagi meditasi, ya, yoga, bahkan masukkan juga ke dalam Islam. Tidak ada hubungannya dengan Islam tadi. Apakah Nabi pernah bermeditasi? Tidak ada. Dulu ketika di Gua Hira, Nabi itu, ya, karena dia akan diangkat menjadi Nabi, maka dia, ya, bertahanus, hanya berdiam diri karena fitrahnya dalam kebenaran. Kemudian beliau ada calon Nabi, didatang oleh malaikat Jibril. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi, yaitu ketika Jibril datang kepadanya dan turunnya surat Al-Alaq, peristiwa tahanus tadi tidak ada diulang oleh Nabi lagi. Tidak ada Nabi datang lagi situ bertahanus, ya, bersemedi. Semedi itu adalah kebiasaan orang-orang agama lain, agama Hindu bersemedi. Kalau kita bertafakur, berzikir, ya, beda antara semedi dengan tafakur, berzikir. Ya. Kalau sekiranya bertahanus itu ada sunnah, tentu Nabi ulangi lagi setelah beliau menjadi Nabi. Tentu Nabi pergi lagi ke Gua Hira. Nabi tidak pergi lagi. Ini menunjukkan bahwa itu tidak syariat, tidak disyariatkan. Mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah setiap perkara baik kecil atau besar. Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah, apa kata Rasul itu? Bagaimana kalau sekiranya permasalahan itu, ya, permasalahan yang baru muncul, ya, kalau permasalahan yang baru muncul, ya, yang tidak ada pada masa Nabi, tapi dia tidak ada kaitannya dengan din, dengan agama, masalah yang muncul atau tidak dibahas di masa Nabi. Kalau itu maka berlakulah ijtihad. Ulama berijtihad, diambil dari dalil-dalil ijtihad, ya. Hukum-hukum yang belum dibahas pada masa Nabi, maka ulama-ulama berijtihad. Contohnya apa hukumnya, ya, keluarga berencana, membatasi anak. Ulama berijtihad. Sedang sementara dalam agama kita disuruh untuk memperbanyak keturunan. Sementara ada orang yang ketika melahirkan pendarahan, ketika melahirkan dia operasi. Bagaimana ini? Maka mereka, karena tidak ada masa Rasulullah, hukum tadi tidak ada, maka ulama berijtihad kalau melihat mudarat yang menimpa dia, kalau membahayakan. Dia melahirkan setiap tahun dia, apabila dia tidak melakukan tindakan akan lahir setiap tahun dan operasi, dan ini akan berbahaya baginya, maka seluruh ulama berijtihad. Mungkin dia dibolehkan untuk minum pil, ya, untuk mengatur jarak keturunan, bukan untuk, ya, menghentikan tidak melahirkan. Nah, jadi keluarga berencana itu artinya pembatasan keturunan, membatasi itu dibolehkan dalam agama kita. Membatasi, mengatur jarak dibolehkan. Ya, yang tidak boleh itu adalah mentiadakan atau membatasi keturunan. Itu tidak ada, dibolehkan dalam agama kita. Mana ada orang tahu, wah, anak saya 2 orang, 3 orang. Itu kan urusan Allah. Jemaah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita katakan bahwa manhaj salaf tadi berpegang kepada
Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Yang tidak sahih dan tidak mau dia. Makanya kita di negeri kita ini banyak mengambil yang hadis-hadis tidak sahih, seperti hadis membaca Yasin ya di malam Jumat segala macam. Karena banyak yang mengambil hadis-hadis tersebut, terjadilah perbuatan bid'ah tadi. Hadis tidak sahih atau hadisnya maudhu, menentukan ibadah khusus, mengkhusus suatu ibadah yang tidak dikhususkan, yang Nabi tidak melakukannya, di situ letaknya munculnya bid'ah tadi. Nah, orang yang berpegang kepada pemahaman para salaf dahulu tidak melakukan itu. Kenapa? Dia berhati-hati dari perbuatan bid'ah. Karena Nabi sudah melarang. Itu bedanya, ya. Ini ciri khusus dari pemahaman salaf tadi. Tindakan-tindakan yang mengatasnamakan agama, sedangkan agama tidak memerintahkan, maka dia berusaha untuk menjauhi. Untuk menjauhi. Dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah ciri khusus dari manhaj salaf tadi. Bahkan ini merupakan hal yang prioritas, al-inayatu bit tauhid, mempunyai perhatian besar terhadap tauhid. Mempunyai perhatian besar terhadap tauhid, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Maka dakwah para nabi sama semuanya dalam hal tauhid. Misi dakwah para nabi itu sama, yaitu mentauhidkan Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka hanya menyembah Allah saja dan menjauh tagut, yaitu sesembahan selain Allah. Oleh karena itu, ya, di mana saja seseorang yang mengikuti manhaj salaf, mereka selalu mendakwahkan tauhid ini. Sebab apa artinya masyarakat kuat beribadah, kuat salat, kalau tauhidnya rusak? Kalau dia masih datang ke kuburan minta-minta kepada penunggu kubur, maka dakwah salaf tadi punya perhatian besar terhadap tauhid manhaj salaf tadi. Dakwah tauhid berat, berat, karena merubah kebiasaan seorang. Tapi inilah yang lebih dahulu diprioritaskan, dakwah tauhid. Tak banyak masyarakat kita yang menyimpang pemahamannya, sebabkan menyimpangnya pemahaman gurunya terhadap tauhid. Kalau dia berdoa dulu, dia minta kepada gurunya, dia menghadirkan gurunya. Sedangkan tauhid tidak demikian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah semata-mata. Maka tauhid mempunyai kedudukan yang tinggi. Menjaganya, menjaga lawazim, apa yang mesti dari tauhid tadi, hal yang wajib kita lakukan. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah, maka prioritas utama Nabi ketika itu adalah tauhid, untuk mentauhidkan Allah. Puasa kita, salat kita, sedekah kita tidak ada artinya kalau tauhid kita rusak. Ya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Tauhid, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. Maka dengan tauhid inilah dakwah ini ikhlas. Tidak mengharapkan pujian, sanjungan manusia, tapi hanya mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dakwah yang sukses berkembang dakwah tauhid. Alhamdulillah, walaupun banyak ya musuh-musuh tauhid itu banyak, tapi alhamdulillah dakwah tauhid itu berkembang. Kenapa? Karena dakwah tauhid itu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia sesuai oleh orang yang berakal sehat, sesuai. Maka maksud syariat yang mulia ini menjaga agama. Menjaga agama dengan menjaga tauhid. Dan bagaimana penjagaan terhadap tauhid tadi diabadikan dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan persekutukan Allah. Sungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Nabi Yakub juga mendakwahkan anak-anaknya, nak keturunannya tauhid. Ya. Jauhilah anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, di antara ciri khusus dari dakwah salafus saleh itu adalah, bahkan ini merupakan syiar yang khusus, innaha sya'iratun luzumul jamaah, senantiasa berada di atas jamaah kaum muslimin, yaitu tuntutannya apa? Mendengarkan dan taat, ya, mendengarkan dan taat secara dengan baik, baik dalam keadaan senang dan tidak senang, mentaati pemimpinnya selagi pemimpin tadi tidak menyuruh berbuat dosa dan maksiat. Nah, inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak, ya, yang mana banyak orang yang menyisih ini, ya, mencaci maki pemimpin di depan podium. Ahlussunnah wal Jamaah atau salaf tidak demikian. Dia berusaha, kalau dia tidak setuju terhadap suatu, maka dia an-nasihah, mengajarkan nasihat. Ad-dinun nasihah, menasihati. Cara bagaimana caranya? Mendatangi pimpin tadi baik-baik atau memberi surat kepada mereka. Begitu cara Nabi dalam mengajarkan umatnya terhadap pemimpin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah, semuanya, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Imam Ibn Mas'ud mengatakan hablullahi huwal jamaah, tali Allah itu adalah jamaah, di mana jamaah kaum muslimin dia tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innal i'tisama bil jamaah, sesungguhnya berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, ya, dan saling merawat hati merupakan usuluddin, pokok dari agama. Maka para salafus saleh dan orang yang berjalan di atas jalan mereka, di atas petunjuk mereka, berada di atas al-jamaah. Jamaah ini satu, bukan jamaat, ya. Kalau jamaat, jamaah. Maka ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlus sunnah wal jamaat, ya. Kalau jamaat, jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah satu, bukan ahlus sunnah wal jamaat. Kalau jamaat, ahlus sunnah dan jamaah-jamaah, ya. Tapi ahlus sunnah wal jamaah. Mereka liulatihim sami'un, terhadap ulul amri mereka mendengarkan perkataan mereka. Muti'un, mereka taati ulul amri tadi. Coba kita lihat para da'i dan para asatidz salaf, siapa yang memotivasi untuk taat kepada pemimpin? Mereka lah yang memberikan motivasi untuk taat kepada pemimpin. Karena apabila negeri ini kacau oleh seorang pemimpin, maka kerusakan akan terjadi. Inilah maksud dari syariat ini.
menolak kerusakan dan mendatangkan maslahat, menjaga pertumpahan darah. Ya, ketika seorang tidak mentaati pemimpin, maka bisa terjadi pertumpahan darah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Masuk kita kepada sesi kedua pembahasan kita, harta haram muamalah kontemporer. Ustaz Arwandi Tirmizi. Tadi kita menyinggung tentang sesi pertama kita tadi tentang manhaj salaf, ya, di mana pembahasan kita pada kesempatan ini diantaranya adalah jual beli terpaksa yang dibolehkan. Jual beli terpaksa yang dibolehkan. Hukum asalnya jual beli terpaksa, hukum asalnya tidak boleh dan tidak sah. Namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syariat, seperti hakim yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh bangkrut, ya, untuk menutupi hutang-hutangnya, atau ia menjual barang agunan untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo. Ini boleh paksa untuk menjual barangnya. Siapa yang memaksanya? Yang memaksanya adalah hakim, ya, negara yang memaksanya, karena banyak hutang-hutangnya. Maka semua barang-barangnya tadi wajib untuk dijual untuk menutupi hutang-hutangnya. Termasuk juga dalam jual beli terpaksa yang dibolehkan adalah yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya. Dia dipaksa menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau proyek pembuatan fasilitas umum. Jadi kena tanahnya. Maka dia, kalau dia tidak mau untuk menjual, dia boleh dipaksa oleh pemerintah untuk menjual, ya, tanahnya tadi. Mungkin tanahnya kena pembuatan masjid atau pelebaran masjid. Masjid itu, ya, tidak termuat lagi orang, sehingga ada tanah masyarakat. Kalau tanah itu tidak dijual, ya orang banyak sholat, ya, kebutuhan semakin mendesak, maka dia wajib untuk menjual tanahnya tadi, ya, karena untuk kepentingan umum, atau mungkin rumah sakit, atau mungkin stasiun, terminal bis, dan lain-lain sebagainya. Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah, sekalipun mereka dipaksa untuk menjual, ya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil. Nah, ini bukan ganti rugi lah, diganti maka rugi kan, ganti sama dengan rugi kan, lah diganti maka rugi. Tidak demikian. Pemerintah memberikan ganti rugi yang adil, yang layak, sesuai dengan harga pasar. Kalau tidak, dia zalim. Tidak zalim, berdosa. Namanya orang kadang-kadang dia ingin murah saja kan, tapi hak orang tidak boleh dizalimi. Nah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram, di mana Umar mengganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang digusur karena pelebaran Masjidil Haram. Orang kok makin lama kok makin banyak saja. Tidak ada jalan lain melainkan tanah-tanah yang di situ, ya, mesti wajib dia menjualnya atau digusur dan diganti. Ini adalah wewenangnya pemerintah dalam hal ini untuk kemaslahatan orang banyak. Namun pada saat itu ada orang yang menolak penggusuran, ada menolak, ya, maka Umar memaksa mereka, ya, serta meletakkan uang ganti rugi dalam Ka'bah. Jadi dipaksa untuk digusur dan uang ganti rugi diletakkan oleh Umar di Ka'bah.
ambil ini, ya, langsung keluar kan. Ini hebatnya pemerintahan Umar, langsung uangnya keluar. Kalau yang sekarang kan, kalau sekarang ini kan nak keluar langsung loh. Ya, nak keluar sekian tahun, sekian bulan lu keluar kan. Kebijakan Umar ini diikuti oleh Utsman bin Affan. Di mana di masa beliau juga orang semakin banyak salat di Masjidil Haram, terpaksa diperlebar Masjidil Haram tadi. Rupanya orang-orang menggunakan, ya, karena Utsman ini orangnya lembut, ya, sehingga ketika terjadi pelebaran tadi, orang-orang menghadang Utsman, enggan untuk menjualnya. Akhirnya Utsman membongkar paksa rumah mereka, mereka menghalanginya. Lalu Utsman memanggil mereka dan menahan mereka, memenjarakan mereka. Setelah itu mereka dikasih ganti ruginya. Ini menunjukkan, ya, bagaimana Utsman bin Affan melanjutkan, ya, ijtihad dari Umar bin Khattab. Bahkan ini tidak ada sahabat yang mengingkari tindakan Umar, tindakan Utsman. Tidak ada sahabat yang mengingkari, bahkan sudah dianggap ijma'. Sekiranya ini adalah diingkari, tentu akan ada sahabat yang mengingkari. Tidak ada sahabat yang mengingkari. Nah, jual beli terpaksa ini untuk kepentingan umum dibenarkan, dan juga ada fatwa kumpulan ulama-ulama fikih dunia, ya, seperti OKI. Mereka sudah memberikan fatwa di tahun 1988 bahwa mereka mensyaratkan jual beli paksa ini ada syaratnya, tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali memperhatikan hal-hal berikut. Ada ketentuannya. Pertama, pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapatkan ganti rugi yang adil. Ini. Nah, ini tidak asal digusur saja, harus ganti rugi yang adil, dan ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman. Jadi yang menentukan harga itu pihak ketiga yang sudah berpengalaman, dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar, serta dibayar sesegera mungkin. Ini dia keputusan para ulama tentang jual beli, ya, yang dilakukan terpaksa itu, ya, atau ketika dilakukan penggusuran. Ini ketentuannya. Kemudian pihak yang menggusur hanyalah pemerintah atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Tidak boleh swasta, pemerintah yang menggusur tadi, karena dia punya wewenang. Kemudian tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya kepentingan mendesak. Mendesak, bukan kepentingan yang untuk bisnis. Kepentingan mendesak, kepentingan mendesak untuk orang banyak. Contoh masjid mendesak untuk orang banyak, ya, jalan orang akan dilewati orang untuk orang banyak, bukan kepentingan untuk, ya, pribadi. Penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadinya, bukan untuk investasi pemerintah, bukan untuk pribadi. Ini keputusan Majelis OKI, Konferensi Islam Dunia, menfatwakan tentang, ya, syarat atau ketentuan penggusuran tadi. Jika salah satu persyaratan tadi dilanggar, maka status penggusurannya termasuk kezaliman. Nanti di akhirat dibayar. Kalau ada tanah kita yang digusur oleh pemerintah, kemudian tidak diganti dengan harga pasar, maka ini kezaliman pemerintah terkait. Ya, nanti dia yang berdosa, yang nanggung nanti di akhirat kezaliman. Berikutnya adalah pembahasan tentang akad iz'an. Juga tidak termasuk dalam akad jual beli terpaksa, yaitu akad transaksi yang dikenal dengan akad iz'an. Apa itu akad iz'an? Akad iz'an ini di mana pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan-persyaratan
yang menguntungkan terhadap pihak yang lemah. Ya, jadi akad izhan ini pihak yang kuat ya memaksakan harga atau ketentuan-ketentuan kepada pihak yang lemah yang menguntungkannya. Ya. Seperti apa? Transaksi pemasang air bersih. Ya. Contohnya PDAM banyak kan. Kita kan tidak bisa tawar lagi. Berapa yang ditetapkannya kan terpaksa hanya. Kalau enggak. Kalau iya dah. PDAM atau listrik. Kita mau masuk listrik karena dia punya wewenang penguasaan. Dan tidak bisa tawar berapa biaya listrik. Kan terpaksa kita itu. Dalam hal seperti itu. Angkutan umum banyak. Harga sudah ditetapkan, tidak bisa kita tawar lagi. Akad ini ya para pelanggan sama sekali tidak dapat mengubah harga serta persyaratan yang dibuat oleh pihak perusahaan pemberi layanan. Kalau tidak menyetujui ya sudah, mereka tidak mendapatkan layanan. Kan tidak dipaksa. Kita yang akan mendapat layanan ini terpaksa. Orang itu tidak ada memaksa. Akad ini tidak mengandung unsur paksaan sebenarnya, karena pelanggan saat itu mengajukan permohonan, tidak seorang pun mereka yang memaksanya. Pelanggan tidak dipaksa. Kalau tidak mau dia memasang air atau memasang listrik ya sudah, tidak lidik lampu di rumah dah. Ya, kan tidak ada dipaksa. Hanya saja ya pihak-pihak yang lemah ya tidak bisa untuk menawar berapa harganya. Oleh karena itu akad ini dalam fatwa-fatwa Majma' Al-Fiqih Islam Internasional OKI, mereka membenarkan adanya akad ini dengan keputusan yang berbunyi akad iz'an, harga yang ditetapkan ada ketentuannya. Akad iz'an dalam pandangan fikih terbagi dua. Yang pertama akad iz'an, harga yang ditetapkan adil, tidak mengandung persyaratan penzaliman pihak yang lemah. Hukum akad nisah menurut syariat dan wajib dipatuhi kedua belah pihak, serta pihak pemerintah atau pengadilan setempat tidak berhak membatalkan atau mengubah akad ini karena tidak ada penyebab yang mengharuskan pembatalannya, sekalipun terdapat unsur ghaban, penipu harga dalam jumlah relatif sedikit. Kemudian juga transaksi orang membutuhkan dalam keadaan mendesak disahkan oleh syariat bila harganya adil. Ya. Kemudian dua, akad izhan mengandung kezaliman. Jadi ada akad izhan yang ditetapkan, yang dibolehkan kalau itu adil. Kemudian ada akad iz'an yang mengandung kezaliman terhadap pihak yang lemah, karena harga yang ditawarkan sangat murah ya, dan atau persyaratan yang ditetapkan sangat merugikan. Maka dalam akad ini pemerintah setempat wajib turut campur setelah ditawarkan kepada khalayak ramai. Ini memang mesti ikut campur pemerintah lagi, karena sudah menyangkut kepentingan masyarakat banyak, dengan cara menentukan harga yang adil, terbebas dari kezaliman, merugikan orang banyak ya, atau menghapus, mengubah persyaratan-persyaratan yang tidak adil. Hal ini didasarkan atas kewajiban ulil amri. Ini kewajiban ulil amri pemerintah dalam Islam untuk menghapuskan apa? Ihtikar. Apa itu ihtikar? Monopoli. Ya. Pemerintah harus menghapuskan monopoli swasta. Ya. Pihak penjual atau pemberi jasa yang menyangkut kebutuhan. Nah, itulah dia akad iz'an. Berikutnya adalah pembahasan kita tentang harta haram dari hasil penjualan najis. Harta haram dari hasil penjualan najis. Dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkan, dan pakaianmu bersihkan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah dan beribadah, dan sebelum melakukan tugas mulia itu Allah memerintahkan untuk membersihkan pakaian dari najis
dan segala bentuk kotoran. Maka hukum asal najis itu apa? Hukum asalnya adalah dimusnahkan dan dijauhkan. Itu hukum asal najis. Najis dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkung tempat seorang muslim yang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya apabila kita pakaian kita bernajis, tahu pakaian kita bernajis, wajib kita lepas, kita ganti. Namun terkadang sebagian najis memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia. Jadi najis juga memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia, sehingga mereka mau membeli najis tersebut dari orang lain, ya. Oleh karena itu seorang muslim, agar seorang muslim benar dari bersih dari tubuhnya dari najis dan darah dagingnya dari makanan yang dibeli dari hasil penjual najis, maka Allah menutup celah dengan hadis Nabi, la'anallahu al-yahuda, Allah melaknat orang Yahudi, hurrimat alaihim syuhum faba'uha, Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak, lalu mereka menjualnya, dan wa akalu asmanaha, memakan hasil uang penjualannya. Wa innallaha, sungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin, jika Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan suatu, maka Allah mengharamkan hasil jualnya. Contohnya haram babi, maka uang yang tadi transaksi dari babi tadi juga haram untuk dimakan, karena babi mau makan dah kan pitih kan, itu cadiaknya orang bakilah kan. Babi ini saya belikan makanan dari uang saya halal, lalu saya jual katanya, tetap haram karena babi tadi sudah diharamkan untuk dijual, memakannya diharamkan, maka menjualnya, hasil jualan juga haram. Hasil jualan haram, hasil belinya haram. Karena Allah, ya, apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan jualan, Allah mengharamkan khamar, maka tidak haram. Hasil jual beli khamar tadi juga haram, walaupun banyak dapatnya. Allah mengharamkan zina. Kalau ada orang kerjanya berzina, ya, dia menjadikan zina itu objek usahanya, maka hasilnya juga haram. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Apakah sah akad jual beli najis? Nah, ini lagi pertanyaan. Apakah sah akad dari jual beli najis? Hasil penjualan menjadi haram, hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli adalah tidak terpenuhinya, ya, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci, tidak boleh bernajis. Dengan demikian akad jual beli tidak sah, dan perpindahan barang yang tidak halal, maka pihak yang menerima uang wajib mengembalikan uang tersebut. Sepantasnya najis itu diberikan kepada orang lain, ya, yang membutuhkan dengan cara cuma-cuma, ya, kocik jawi segala macam, biar kan, jangan dijual kocik jawi itu, yang dijamu tadi, kotoran, diberikan cuma-cuma. Jika anda adalah pihak yang membutuhkan najis tersebut karena alasan yang dibenarkan syariat, dan anda tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka anda boleh membelinya, sedangkan dosa transaksi tersebut ditanggung oleh pihak penjual. Artinya kita butuh, ya, benda tersebut, tapi tidak kita dapatkan melainkan dengan membelinya, maka pembeli tidak berdosa, yang menjualnya berdosa. Ini kata sini. Kemudian pembahasan berikutnya terakhir, menjual najis seharga biaya pengolahan. Menjual najis seharga biaya pengolahannya, artinya biaya pengolahannya di sini yang diberikan, bukan najis itu yang dijual, karena dalam mengolah tadi butuh biaya, ya. Jadi dikatakan
Di kota-kota besar yang berpenduduk padat, masalah najis, kotoran, tinja manusia, ini adalah masalah serius. Pada sebuah kota yang penduduknya mencapai 10 juta, jika setiap jiwa rata-rata mengeluarkan kotoran setiap harinya 1/4 kilo, bayangkan kota yang penduduknya 10 juta, masing-masing mengeluarkan tinja 1/4 kilo dalam sehari. Berapa banyak itu? Ya. Bisa dibayangkan setiap harinya akan ada 2.500 ton tinja. Ya. Bila hal ini dibiarkan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, sehingga akan menjadi petaka untuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu dibuatlah instalasi pengolahan lumpur tinja, ya, di mana tinja diolah menjadi pupuk organik dan siap dipasarkan. Nah, ini diolah. Biaya pengolahan ini bagaimana, ya? Kalau menjualnya mungkin tidak boleh, bagaimana dengan biaya pengolahan? Apakah halal mendapatkan uang hasil penjualan tinja yang telah diolah? Nah, ini pertanyaannya. Apakah halal mendapatkan uang hasil penjualan tinja yang sudah diolah? Tentunya pengolahan tersebut mulai dari mengumpulkan tinja hingga siap digunakan sebagai pupuk organik membutuhkan biaya besar. Ya. Hukum menjual najis tadi kita katakan, ya, telah najis sekalipun telah diolah menggunakan biaya tetap diharamkan. Ya, ini berdasarkan hadis tadi. Inna Allah harama rasulahu haramal bai' khamar. Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual beli khamar, bangkai, daging babi dan berhala. Ketika itu ditanya, ya Rasulullah, araita sumal maitah? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, ya, tentang syuhumal maitah, gaji bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu, dioleskan ke kulit pelembat kulit dan sebagai minyak lampu? Maka apa kata Nabi? Hukum menjualnya haram. Allah telah mengutuk orang Yahudi karena Allah mengharamkan mereka memakan gaji hewan dan ternak, lalu gaji tersebut mereka cairkan dan mereka jual. Dalam hadis ini di atas salah seorang sahabat bertanya tentang hukum menjual bangkai najis yang sudah diolah menjadi bentuk lain. Maka Nabi tetap mengharamkannya dan menyamakan perbuatan tersebut dengan perilaku Yahudi. Ya, ini berarti menjual najis hukumnya haram. Nah, namun bagaimana hukumnya bila pihak pengolah meminta biaya upah pengolahannya? Ya, kami tidak bisa untuk memberikan ini, kami dalam mengolahnya kami ada biayanya, gitu. Ya. Kepada pihak yang membutuhkan najis tersebut tanpa mengambil keuntungan. Maka di sini kata Dr. Irwandi, beliau membolehkan untuk mengganti biaya pengolahan tadi, pengolahan dari najis tadi. Ya, hukumnya boleh karena menarik biaya pengolahan sama artinya dengan biaya yang membutuhkan najis meminta seseorang untuk mengambil tinja. Jadi dia melakukan proses mengambil tinja, mengumpulkan, mengolah sehingga layak digunakan sebagai pupuk, dan orang yang telah melakukan kerja tadi diupah juga, ya, maka sepantasnya untuk disepakati ke absahnya. Maka akad ini dikatakan akad ijarah, akad upah atau akad jasa, dan bukan akad jual beli. Jadi yang dibayar itu adalah hasil olahan atau hasil upah. Pada akad ijarah tidak ada persyaratan bahwa objek kerja harus suci. Nah, kalau dalam ijarah sewa menyewa tidak disyaratkan objek kerja itu harus suci. Tapi dalam jual beli ia harus suci. Nah, di sini katakan walaupun selintas terlihat sama bentuknya antara menjual najis olahan dan minta upah biaya pengolahan, tetapi pada hakikatnya berbeda. Ya. Apa perbedaannya? Antara menjual dan meminta upah itu berbeda. Dalam akad jual beli, penjual berhak mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalau akad jual beli itu penjual mendapatkan keuntungan seberapapun sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan membayar upah biaya pengolahan, pekerja hanya mendapat imbalan atas kerjanya.
imbalan atas kerjanya, bukan keuntungan dari jual belinya. Itu bedanya. Dan bukan mencari keuntungan. Dengan demikian keuntungan yang didapatkan seorang pedagang yang beli pupuk tinja langsung dari pihak pengolah, lalu yang menjual kepada pihak ketiga, maka keuntungannya penjualnya haram. Ya. Namun bagaimana seandainya seorang pedagang membeli pupuk tinja kemudian diolah dengan ditambah jerami dan diaduk sehingga tidak dapat dibedakan antara pupuk tinja dan jerami, apakah hukum menjual juga tetap haram? Nah, kalau sudah bercampur yang halal dengan haram, jadi kalau sudah bercampur hukumnya haram. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi. Apa dalilnya? Idza waqa'atil fa'ratu fis samni, apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin. Jika minyak samin itu beku, maka buanglah bangkai tikus dan bagian minyak samin yang beku yang terkena najis. Dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati. Maka dari hadis tadi dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur najis, dan perbuatan menjual minyak yang bercampur najis berarti mendekatinya, dan hukumnya jelas haram. Ya. Itu juga hukum menjual pupuk yang merupakan campuran najis, ya, tinja dan jerami yang tidak dapat dipisahkan, maka antara najis dan jerami tidak bisa dipisahkan. Namun jika bisa dipisahkan antara jerami dan najis, maka hukumnya ya halal. Boleh menjual jerami tapi haram menjual najis. Nah, itulah tadi beberapa poin-poin pembahasan kita pada pembahasan kita dalam muamalah kontemporer. Ya. Semoga bermanfaat, nambah ilmu kita. Sekiranya ada pertanyaan, silakan bertanya, satu atau dua pertanyaan. Ada yang mau bertanya, silakan. Barusan ada yang bertanya, itu apa hukumnya, ya, mana yang lebih didahulukan, pergi umroh atau membeli tanah. Ada yang barusan bertanya, dia mempunyai rezeki, dia sudah punya rumah, kemudian setelah itu dia membeli tanah, ya. Mana yang lebih ia dahulukan, dia pergi umroh atau menjual atau membeli tanah? Ya. Kalau sekiranya ya dilihat maslahat, ya, maslahatnya apa, ya. Kalau sekiranya membeli tanah itu tidak terlalu penting, maka hubungan ibadah kita kepada Allah lebih kita dahulukan, ya. Karena apa kata Nabi, bahwa haji dan umroh itu adalah menghilangkan kefakiran. Kecuali kalau ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain yang harus dia bayarkan untuk biaya anaknya segala macamnya. Itu tadi kan. Demikian juga untuk ibadah haji, karena ibadah haji ini sekarang ini sudah antri, ya, mungkin kita daftar sekarang 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi, maka tidak wajib kita daftar. Tidak ada kewajiban kita daftar sekarang. Kenapa demikian? Karena kemungkinan kita berangkat itu tidak ada. Belum tentu kita berangkat. Yang wajib berangkat itu adalah ketika dia daftar kemudian segera berangkat, tidak lama lagi berangkat, itu wajibnya daftar. Tapi kalau dia daftar 20 tahun lagi, sekarang daftar sekarang, kemudian 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi dia bisa berangkat,
maka ini ihtimal kemungkinan istita'ahnya belum ada, kemampuannya itu ini belum ada dan tidak ada kejelasan. Apalagi dia daftar, dia membayar dulu kan. Bagaimana dengan uangnya tadi yang begitu lama? Ini para ikhwah yang dirahmati dan muliakan Allah. Jadi dengan kondisi sekarang ini bahwa antri haji yang begitu panjang, maka tidak ada kewajiban kita untuk daftar. Yang wajib daftar itu adalah ketika dia daftar bisa langsung berangkat, itu yang wajib daftar. Ya. Kan haji itu kemampuan diwajibkan ketika telah ada istita'ah, kemampuan kita dari segi waktu. Ya. Sedangkan 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi ini kemungkinan ya ihtimal ya wafat segala macamnya kan. Nah, tidak ada kewajiban untuk tidak wajib daftar. Kalau mau daftar silakan, tapi tidak wajib, belum ada wajib untuk daftar lagi. Dan itu juga kemarin juga saya tanyakan kepada Dr. Ewandi, itu jawaban beliau tentang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan kaji kita. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.